Wah, mana nih batu nisannya aja? Ada suara dari alam gaib. Terus Anissa Afrianti. Anissa Afrianti. Saya, Pak. Terus Litia Seprima Hasia. Litia. Efrianti Sihombing. Saya, Pak. Isna Sabrina. Saya, Pak. Silvi Oktaviana. Hadir, Pak. Ayulia Agustina Nasution. Hadir, Pak. Fadilah Sari. Hadir, Pak. Rizka Akselia. Hadir, Pak. Putri Wanda Sucinta Hati. Oh, Sucinta Hati. Hadir, Pak. Mainisa Abdi Utami. Mainisa. Dini Hanifa. Hadir, Pak. Laila Muslifah. Hadir, Pak. Ferry Martondi. Ferry Martondi. Ada, Pak. Nor Liana. Hadir, Pak. Naila Sofiati. Hadir, Pak. Oke, berarti Mainisa Abdi Utami, Litia Seprima Hasia, dan Wahyu Marta Devitri. Pak, saya Pak Wahyu Marta Devitri, Pak. Soalnya HP saya tadi jaringannya susah, Pak. Oke. Nah, sip. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah. Ini Rizka Akselia. Tinggal batu nisannya. Fadilah Sari. Tinggal batu nisannya. Ariska Febrianti. Tinggal batu nisannya. Oke. Baik. Pak, sinyal saya hilang timbul jadi Oh ya, yang sinyalnya hilang timbul nggak apa-apa. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan pertama ini, mata kuliah Tazkiyatun Nafsi. Ya, Tazkiyatun Nafsi, mengenal makom dan hal. Nah, oke, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Berarti saya anggap sudah paham dengan materi kuliah ini. Perkuliahan kita selesaikan. Ada, Pak. Apa itu? Tazkiyatun nafsi itu apa, Pak? Gitu. Waduh, betul itu. Bagus pertanyaannya. Kalau memang tidak tahu apa itu Tazkiyatun Nafsi, apa itu MK Tazkiyatun Nafsi, nah, cari tahu apa itu MK Tazkiyatun Nafsi. Tazkiyah artinya apa? Tazkiyah. Tazkiyah. Asal katanya apa? Apa asal kata tazkiyah? Ya. Ini maaf ini. Ada yang dari pondok? Alumni pesantren? Oke, Ariska nggak apa-apa. Ariska nggak apa-apa. Off cam aja, Ariska. Ada yang alumni pondok? Alumni man?
Anybody? Or nobody what you? Ya, berarti nggak ada. Oke. Berarti nobody but me. Tapi saya aja nggak berarti alumni dari pondok di lokal ini berarti. Ya, dan alumni dari Man berarti saya juga sendiri dari sini. Ya, berarti both me, dua-duanya saya gitu. Nah, jadi tazkiyah itu artinya adalah ya membersihkan, mensucikan. Ya, itu arti dari tazkiyah. Nafsi, ya, karena dia kalau dalam bahasa Arab tazkiyatun nafsi itu bermakna idofi. Running out of time katanya. Ini karena masih belum pro akun ini. Ya, dia akan mati sendiri, nanti akan masuk lagi. Ya, tazkiyatun nafsi itu adalah bagaimana caranya kita membersihkan, mensucikan, menjernihkan jiwa. Jiwa, bukan badan. Ya. Jadi dalam tazkiyatun nafsi ini bagaimana kita mendapatkan cara untuk bisa meluruskan ataupun menjernihkan jiwa kita. Ya. Dia kalau misalnya badan ada caranya. Ya. Di dalam diri manusia itu ada 3 unsur atau 3 dimensi lah bahasanya. Ada yang disebut dengan ruh. Ruh itu murni dan suci. Ya. Ruh itu murni dan suci. Badan itu sifatnya materi. Ya. Badan sifatnya materi. Dan itu bisa dibersihkan dengan air, dengan rinso, ya, dengan air aki, nah bisa. Ya. Jadi kalau badan luka atau apa luka itu bisa tuh. Bersihkan aja lah pakai rinso, pakai air aki, pakai apalah bisa. Atau pakai spiritus. Kalau kena cat tuh bersihinnya pakai spiritus tuh. Bisa. Tapi kalau jiwa, coba. Jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu punya potensi. Ya. Kalau ruh tidak, ruh murni. Tapi dia tergantung kepada kejernihan jiwa. Ya. Ruh tergantung, istilahnya ruh itu dia tetap murni, suci. Yaqulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalil. Ruh itu adalah urusan dari Rabbku. Fatafaktu fihi min ruhi, kata Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, ini kalau terlalu cepat saya ngomongnya di apa aja ya, di interupsi aja ya, nggak apa-apa. Ya, fanafaktu, ketika manusia sudah diciptakan, maksudnya badannya. Ya, fanafaktu fihi min ruhi, aku masukkan ke dalam diri manusia itu jasadnya ya, ruhi, ruhku, ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru ketika jasad sudah diciptakan, dimasukkan ruh, baru dimasukkan kita. Terima aja dulu, ya, karena akan ada nanti dalam Al-Quran dalilnya mana, dasar ayatnya apa ada. Ya. Jadi dalam proses penciptaan pertama diciptakan jasad, kedua ditiupkan ruh ke dalam jasad, baru kita dihadirkan ke dalam jasad yang sudah punya ruh tadi. Itu disebut dengan jiwa. Ya, jiwa punya potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk menjadi jelek. Ya.
Kalau ruh tidak. Kalau badan tidak. Ya, ketika manusia nanti berakhir kehidupannya di dunia, saya tidak menyebutnya mati ya. Ketika manusia berakhir kehidupannya di dunia, maka jasadnya tinggal di bumi, ruhnya kembali ke langit. Yang jiwanya ini yang kemana? Ya. Jiwanya yang kembali yang kemana? Maka di dalam Al-Quran Allah katakan ada 4 model jiwa manusia. Ya, 4 model jiwa manusia. Yang pertama, an-nafs al-ammarah. Ya. Ada nafs al-mulhamah. Ada nafs al-lawwamah. Ada nafs mutmainnah. Jiwa yang amarah, jiwa yang mulhamah, jiwa yang lawwamah ada, dan jiwa yang mutmainnah. Ya Allah katakan juga qad aflaha man zakkaha. Sungguh amat beruntunglah orang yang telah mensucikannya, menjernihkannya. Menjernihkan apa? Badan, bukan. Ruh tidak perlu disucikan. Yaitu jiwanya. Ya. Nah, makanya di sini bagaimana, kenapa sih jiwa perlu dibersihkan? Ya, kenapa jiwa perlu mendapatkan ketenangan? Kenapa jiwa perlu disinari? Ya. Nah, ini dia kenapa kita perlu. Kenapa? Ketika jiwa seseorang sudah tenang, ketika jiwa seseorang sudah bersih, maka ya yang akan terpancar dari dirinya adalah pertama, dari sisi kesehatan hidupnya akan tenang. Ya, dari sisi kesehatan penyakit susah datang. Ya, stres pun hilang. Ya. Hidup bukan tanpa masalah, tapi hidup ya ada masalah, tidak ada masalah, hidup tetap tenang-tenang saja. Ya, kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang disebut dengan tenang. Ketika Anda tidak tenang, berarti jiwa Anda sedang bermasalah. Ketika Anda sedang galau, berarti jiwa Anda sedang galau. Ya, ketika rusuh saja, gelisah saja, ya sempit saja, sumpek saja, berarti jiwa Anda yang sedang bermasalah. Ya. Nah, ketika jiwa yang bersih, dia akan memancarkan energi yang positif untuk dirinya. Ya. Kalau bahasa orang kan mengungkapkan dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Ya, tapi tidak. Beda kalau saya. Dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Itu. Ya. Kalau cuman badan saja yang sehat, pikirannya belum tentu sehat. Kenapa? Bisa jadi badannya terlihat sehat, tapi jiwanya nggak sehat. Orang gila banyak tuh. Coba kita jalan-jalan ke RSJ Gadwig. Ya, RSJ Gadwig. Itu badannya sehat-sehat. Tapi kenapa mereka dikerangkeng? Nah, kenapa ngamuk-ngamuk? Ya jiwanya yang tidak tenang. Nah, jadi mengobati orang juga harus tahu gimana caranya kita membuat orang itu tenang dulu, berdamai dulu dengan dirinya, ya, berdamai dulu dengan pikirannya, ya. Bagi kita nih anak-anak psikologi nih harus bisa nih membaca karakter kejiwaan orang. Ini penyakitnya apa nih? Penyakitnya stres, penyakitnya asam lambung, penyakitnya emah, penyakitnya sesak jantung, penyakitnya liver, penyakitnya ini, ya. Nah ini jangan dikasih obat dulu. Bisa pertama kejiwaannya terganggu. Kenapa? Ketakutan yang berlebihan, maka akan berlari kepada liver. Kecemasan yang berlebihan
akan lari kepada jantung. Ya, stres yang berlebihan dapat mengakibatkan apa? Mah sama GERD gitu. Ya, jadi itu kita perlu kenapa? Kita perlu menemukan ketenangan diri. Ketenangan diri tidak dapat ditemukan kecuali dengan menemukan kejernihan diri. Bagaimana cara menjernihkan diri? Nah, itu dia. Menggunakan namanya tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Untuk siapa ini ilmunya? Ya untuk kita dulu lah. Ya, untuk kita dulu menggunakan agar kita pertama mendapatkan ketenangan diri. Bagaimana bisa tenang? Ya harus dijernihkan dulu. Ya. Harus dijernihkan dulu, dibersihkan.